Berjumpa kembali di channel Ragam Statistika. Kali ini kita akan mengupas model log linear dengan SPSS. Agar penjelasannya lebih aplikatif, saya akan menggunakan contoh kasus yang dicuplik dari contoh 9.2.4 dari buku Categorical Data Analysis karya Alan Agresti. Data ini adalah data hasil survei kepada 2.276 mahasiswa tingkat akhir yang tinggal di sekitar Dayton, Ohio. Apakah mereka pernah mengkonsumsi alkohol? Kemudian, apakah mereka pernah merokok? Dan apakah mereka pernah mengkonsumsi ganja? Di sini saya menggunakan inisial A untuk alkohol, C untuk sigaret atau rokok, dan M untuk ganja atau marijuana. Lalu berapa case setiap kombinasi dari tiga variabel itu dinyatakan dalam variabel frekuensi. Misalkan jumlah mahasiswa yang pernah mengkonsumsi alkohol, pernah merokok, dan pernah mengkonsumsi ganja ada sebanyak 911 mahasiswa. Nah, untuk memulai membuat model log linear, caranya mudah. Untuk melibatkan jumlah setiap mahasiswa dalam model, kita perlu mengaktifkan data weight cases, kemudian weight cases by-nya diklik dan masukkan frekuensi ke kotak frekuensi variable, lalu klik OK. Untuk membuat model log linear, kita klik Analyze, kemudian log linear, lalu pilih Model Selection, blok variabel A, C, dan M, lalu pindahkan ke kotak vectors, lalu klik Define Range. Di sini kita akan mendefinisikan level dari setiap variabel. Kebetulan di contoh kasus ini, setiap variabel terdiri dari dua level, yaitu level 1 dan maksimum level 2. Lalu klik Continue. Selanjutnya kita klik model. Nah, pertama kali kita membuat model log linear adalah model saturated. Jadi model saturated ini adalah model yang melibatkan interaksi dari semua variabel. Dalam hal ini ada 3 variabel. Lalu kita klik Continue. Kemudian optionnya kita klik frekuensi residual dan parameter estimate kalau dibutuhkan. Namun kali ini saya tidak menggunakan itu, karena saya hanya akan membangun model terbaik dengan menggunakan use backward elimination. Ya. Kemudian klik OK. Lalu tampak output dari hierarchical log linear model sebagai berikut. Informasi yang kita peroleh dari tahapan ini adalah yang pertama, kita bisa langsung merujuk kepada key weight and higher order effects, di mana dari output ini dapat kita peroleh kesimpulan bahwa model log linear terbaik hanya melibatkan interaksi dua variabel. Sebab jika menggunakan interaksi 3 variabel, model menjadi tidak signifikan yang ditunjukkan dengan nilai p-value atau sig yang lebih besar dari 0,05. Nah, pertanyaannya adalah model yang terbaik tadi yang melibatkan interaksi dua variabel itu seperti apa? Lalu variabel apa? Variabel mana? Interaksi dua variabel mana yang membentuk model terbaik? Itu bisa dilihat di output backward elimination statistics. Di step summary kita bisa lihat di baris paling akhir. Di baris paling akhir inilah informasi yang kita peroleh bahwa model log linear terbaik melibatkan atau terdiri dari interaksi dua variabel alkohol dan rokok, alkohol ganja, dan interaksi rokok dan ganja di sini. Jadi dari langkah ini kita memperoleh model log linear terbaik adalah model yang melibatkan interaksi dua variabel AC, AM, dan CM. Nah, untuk kebutuhan estimasi parameternya, kita bisa kembali ke Analyze,
log linear, kemudian pilih yang general, kemudian kita pilih 3 variabelnya, masukkan ke vectors. Nah, dalam hal ini distribusi dari sel yang terisi, saya mengasumsikan mengikuti distribusi multinomial. Kemudian untuk model, kita akan membangun model bukan saturated lagi, tapi model yang sudah ditetapkan model terbaik, yaitu model yang melibatkan interaksi 2 variabel. Caranya, klik atau blok 3 variabel ini, lalu kita pilih all to way, kemudian klik di sini. Nah, maka interaksi 2 variabel AC, AM, dan CM terpilih. Di dalam membangun model log linear, setiap kita melibatkan variabel dalam suatu interaksi, maka variabel penyusunnya harus kita masukkan kembali. Nah, lalu blok ulang AC dan M sekarang kita pindahkan menjadi main effect. Jadi main effect-nya harus kita masukkan. Nah, saya ulang. Jadi main effect kemudian ditambahkan dengan interaksi 2 variabel supaya model ketika outputnya dihasilkan sudah tersusun dari main effect dulu, lalu ditambah dengan interaksi 2 variabel. Klik continue, kemudian kita pilih save. Di save ini apa yang mau kita tampilkan di data view. Saya butuh residualnya, saya butuh predicted value-nya untuk disimpan. Lalu di option saya butuh estimasinya. Kemudian kalau pengunjung ragam statistik membutuhkan output lain, silahkan diklik sesuai dengan kebutuhan. Klik continue, lalu kita klik OK. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan model log linear. Dari identifikasi model log terbaik, kita bisa lihat satu persatu. Pertama, dari sisi uji goodness of fit-nya, menghasilkan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Dari informasi ini kita bisa simpulkan bahwa model yang melibatkan interaksi 2 variabel tadi adalah fit, karena H0 atau hipotesis nolnya di sini adalah model ini sendiri, sementara hipotesis alternatifnya adalah model saturated. Jadi pada saat p-value-nya lebih besar dari 0,05, artinya terima H0, H0-nya sendiri adalah model yang dibangun seperti tampak pada layar berikut ini. Yang kedua, kita akan mengecek nilai parameter estimasinya. Nilai parameter estimasinya di sini sudah tampak dan nilai signifikansinya 0 semua, yang berarti bahwa parameter A, parameter yang di sini nilai estimasinya signifikan. Artinya kalau diuji secara parsial, variabel-variabel ini signifikan untuk dimasukkan di dalam model. Selanjutnya kita bisa ke cell count and residual. Di sini kita bisa memperoleh nilai ekspektasi setiap sel. Inilah tujuan dari penggunaan model log linear. Kita ingin melakukan pendugaan terhadap setiap sel dari kombinasi 3 variabel ini. Sebenarnya ada manfaat yang lain dari model log linear inilah kita bisa menghitung odds ratio dari conditional independent. Misalkan kita ingin menghitung odds ratio dari AC ini, maka kita bisa melakukan penghitungan dengan cara E pangkat, ya, A sama dengan 1, C sama 1, ditambah dengan A sama dengan 2, A sama dengan 2, C sama dengan 2 di sini, dikurangi dengan A sama dengan 1, C sama dengan 2, dikurangi dengan A sama dengan 2, C sama dengan 1. Nah, itu odds ratio untuk AC pada conditional, pada kondisi di mana M nilai M tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya, rekan-rekan bisa melihat penjelasan tentang interpretasi dari model log linear
di blog statistikaTerapan.com. Terima kasih atas kunjungannya di Ragam Statistika. Semoga penjelasan tentang model linear menggunakan SPSS bermanfaat bagi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.